Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya? Sehat bukan? Tetap semangat menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Tetap bersama kami di Kabar Petang, program favorit Anda. Kita akan menemani ruang dengar dan ruang pandang Anda dengan berita-berita terkini, dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, penghapusan bab-bab yang mengacu pada kerajaan Mughal baru-baru ini dari buku sekolah India telah memicu kemarahan di kalangan akademisi yang khawatir langkah tersebut bertujuan untuk menghapus dari ingatan peran penting yang dimainkan umat Islam dalam sejarah India. Buku teks baru tentang sejarah dan politik, terutama untuk kelas 12 atau siswa berusia 17 sampai 18 tahun, dirilis pada awal April, menyusul keputusan tahun lalu oleh Dewan Nasional Penelitian dan Pelatihan Pendidikan untuk mengurangi beban kerja bagi siswa di lebih dari 20.000 sekolah umum dan sekolah swasta yang diawasinya di seluruh negeri. Perubahan itu terjadi dengan penghapusan konten dari dinasti Mughal yang memerintah anak benua itu antara abad ke-16 dan ke-19, menandai kebangkitan global budaya Islam. Apa motif tuntutan melarang kurikulum Islam politik di India? Apakah ini didorong kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin? Mengapa pemerintah sekuler India mengkhawatirkan sejarah Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Institut Literasi Khilafah dan Indonesia, yakni Bung Septian Awe. Assalamualaikum Bung Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alhamdulillah. Nanang Setiawan. Sehat ya? Alhamdulillah. Bung Septian, ini kayaknya India lagi cari gara-gara terus ini. Demi agenda Iya, politik dan ideologisnya, Modi diam-diam mengubah sejarah. Beberapa halaman tentang sejarah penguasa Mughal dan Kesultanan Delhi telah dihapus dari buku teks pelajaran sekolah. Sebenarnya, Bung Septian, apa motif penghapusan sejarah penguasa Mughal dalam kurikulum sejarah India? Lantas apa dampaknya? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengenai penghapusan sejarah penguasa Mughal dan Kesultanan Delhi ini dalam kurikulum sejarah India, kita tidak bisa tidak ya melihat bahwasanya ini merupakan suatu motif yang sangat berkaitan dengan upaya pemerintah dan para politisi India untuk memperkuat narasi nasionalis India yang lebih fokus pada keberhasilan dan prestasi India yang berasal dari budaya Hindu. Itu poinnya. Nah, oleh karena itu narasi ini seringkali mengabaikan kontribusi dan pengaruh kelompok-kelompok lain, termasuk kaum muslimin dan tentu saja kebesaran sejarah yaitu para penguasa Mughal. Maka penghapusan sejarah ini dapat mempengaruhi dampaknya, penghapusan sejarah ini dapat mempengaruhi pemahaman siswa tentang sejarah India yang notabene memiliki keragaman budaya, termasuk bahwasanya di masa lalu ada kontribusi umat Islam bagi India. Akibatnya nanti akan muncul generasi-generasi penerus India yang memang mereka memahami India tidak ada kaitannya dengan Islam dan umat Islam. Sehingga akan membuat umat Islam semakin terasimilasi dalam kehidupan keseharian mereka di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat India. Nah, maka oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan atau rezim Modi ini tentu saja sangat sensitif bagi umat Islam di India. Dan saya melihat ya, semakin mengkonfirmasi bahwa rezim Modi ini memang memiliki sikap Islamofobia. Karena kenapa? Secara keseluruhan, gitu. Beberapa kali kebijakan politik Presiden Modi ini terkait Islam dan umat Islam India selalu memunculkan kontroversi atau perdebatan. Karena kebijakannya sering dianggap kontroversial. Misalnya, kebijakan politik Presiden Modi terkait Islam dan umat Islam
sering menjadi perdebatan karena beberapa pengamat melihat melihat bahwasanya Modi ini dan partainya, Partai Modi ini, Bharatiya Janata, memiliki pandangan Islamofobia, memiliki sikap diskriminasi terhadap umat Islam India. Sejak Modi menjabat sebagai Perdana Menteri India pada 2014, ada beberapa kebijakan yang diterapkannya yang itu menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah Undang-Undang Kewarganegaraan yang dikenal sebagai Undang-Undang Amandemen 2019. Nah, undang-undang ini memberikan kewargaan kepada non-muslim yang telah menjadi pengungsi dari negara-negara tetangga India seperti Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan bagi yang non-muslim. Namun bagi yang muslim yang mengalami diskriminatif dan bertentangan juga dengan sebetulnya apa yang disebut dengan norma-norma hak asasi manusia. Maka oleh karena itu ya tadi, memang ini bukan kali pertama Presiden Modi ini mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif terhadap umat Islam. Bahkan dulu pernah menghapus status otonomi khusus ya dari wilayah Jammu atau Kashmir ya, wilayah yang mayoritas Muslim. Modi juga pernah mengeluarkan kebijakan untuk memperketat pengawasan terhadap masjid dan madrasah-madrasah yang dianggap radikal oleh pemerintahan India. Nah, tentu saja ini kemudian membuat kebijakan ini akhirnya menuai kritik dari kelompok-kelompok umat Islam dan tentu juga dari sisi yang lain dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. Maka oleh karena itu, saya melihat bahwasanya ini satu serangkaian ya dari pandangan dasar ya Presiden Modi dan partainya Bharatiya Janata Party yang memang memiliki sikap Islamofobia atau diskriminasi terhadap umat Islam. Begitu Bang Hanang Setiawan. Baik, Masya Allah. Jadi Modi tapi nggak modif kayaknya pemikirannya gitu ya. Nah, Bung Septian, apakah kekuasaan Islam pernah menjadikan India sebagai sebuah negara yang cukup besar? Tadi kalau kita flashback ya, pernah kan ada sebuah sinetron film India yang Muslim itu di salah satu stasiun swasta kita yang waktu itu menghebohkan itu. Yeah. Nah, itu. Nah, apakah dari ya sejarah yang kita lihat di televisi-televisi itu apa namanya ini menunjukkan kelahiran India atau cikal bakal India sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari Islam, Bung Yep. Septian. Ya, baik. Pertama, kita harus melihat dalam konteks historis atau sejarah bahwasanya kekuasaan Islam itu pernah berperan dalam menjadikan India sebagai sebuah negara yang besar seperti saat ini. Selama beberapa abad yang lalu, India ini pernah diperintah oleh penguasa Muslim dari berbagai dinasti sebenarnya. Tidak hanya Mughal, nanti ada dinasti Delhi, kemudian Bahmani dan lain sebagainya. Nah, penguasa-penguasa Muslim ini mampu memimpin India dalam konteks heterogen masyarakatnya atau multikultural masyarakatnya dan membawa mereka menuju puncak kejayaan kalau kita definisikan India, bangsa India gitu. Jadi orang-orang yang menempati wilayah Asia Selatan itu pernah menjadi masyarakat masyarakat adidaya gitu, masyarakat besar gitu. Kenapa mereka bisa menjadi masyarakat besar dan memiliki pengaruh terhadap peradaban yang lain? Karena mereka dipimpin oleh para penguasa-penguasa Muslim yang cakap tadi ya, dari berbagai dinasti keislaman. Makanya oleh karena itu, sebetulnya kalaupun misalnya, ini kalau ya, India itu ingin membanggakan kebesaran masa lalunya, mereka sebetulnya bisa mengaitkan dengan kebesaran masa lalu sultan-sultan Islam ini. Sayangnya gitu kan, tekad untuk membanggakan itu lebih kecil daripada tekad untuk melakukan penghapusan unsur-unsur keislaman dari masyarakat India hari ini. Malahan salah satu yang kemudian tadi disinggung oleh Bang Nana adalah salah satu film ya yang memang mencuplikan kebesaran India di masa lalu. Meskipun ini film kontroversi ya, karena memang lebih mengekspos tentang masalah Love masalah yang story ya. sifatnya dari tengah ke bawah lagi kan, masalah-masalah
masalah-masalah percintaan dan lain sebagainya. Tetapi, saya kira film itu pun sebetulnya ya, salah satu tahap yang memang mereka tidak bisa mengingkari kebesaran masa lalu India, cuman menarasikan dengan narasi yang membelok ya, terbelokkan ya. Ya, Jadi ada maksa. salah satu penguasa muslim terbesar India itu Kaisar Akbar atau Jodha Akbar ya kalau dalam film mereka itu, yang memerintah sejak abad 16 sampai 17 dan Akbar ini memang dikenal sebagai penguasa yang bijaksana, penguasa yang toleran, dan ia mampu membangun kerajaan Mughal yang luasnya di seluruh India gitu. Catatan sejarah menyebutkan bahwasanya di masa pemerintahan Akbar inilah kemudian India mencapai puncak kejayaannya dalam hal kebudayaan dan ekonomi. Nah, ini yang terjadi pada saat itu. Sebelum nanti akhirnya Inggris datang dan kemudian menjajah wilayah dataran India, wilayah India untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Lalu Inggris juga melakukan hal-hal licik dengan mempelopori ya terjadinya konflik horizontal sama masyarakat India. Jadi menarik adalah di masa kekuasaan India pun multikultural atau keberaneka budaya masyarakat itu terjadi. Jadi tidak semuanya Muslim gitu. Tapi itu mampu dipimpin menuju peradaban yang sangat luar biasa. Namun dengan kedatangan Inggris, sifat multikultural ini yang kemudian akhirnya dieksploitasi untuk melemahkan kekuatan umat penguasa Muslim di India. Nah, ini liciknya yang kemudian dilakukan bagaimana kemudian mereka mengangkat orang-orang Hindu sambil mendiskreditkan orang-orang Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Modi hari ini itu tidak jauh atau sama saja dengan apa yang dilakukan oleh Inggris di masa yang lalu yang memang mengangkat atau mengumumkan orang-orang orang Hindu dan sambil mendiskreditkan orang-orang Islam di India. Sama saja sebetulnya. Terkait tadi masalah apa kontribusi umat Islam terhadap kemerdekaan, dalam catatan sejarah memang kita akan melihat di detik-detik kemerdekaan India, umat Islam memainkan peranan penting ya dalam perjuangan kemerdekaan India, dalam membebaskan masyarakat yang ada di India yang multikultural tadi dari penjajahan Inggris. Di antara tokoh yang sebagai penggerak penting ya dari kemerdekaan India adalah ada tokoh seperti misalnya Muhammad Ali Jinnah. Nah, Muhammad Ali Jinnah ini adalah seorang pemimpin Liga Muslim India yang memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan masyarakat India. Nah, sayangnya nanti kemudian ketika deadlock konflik dengan orang-orang Hindu semakin membesar, justru nanti Ali Jinnah ini mengadvokasi pembentukan negara Pakistan sebagai tempat bagi umat Muslim India. Nah, ini kemudian menjadi solusi ya. Solusi yang sepertinya nggak efektif juga. Nah, maka oleh karena itu, kita bisa melihat bahwasanya secara keseluruhan peran umat Islam dalam gerakan kemerdekaan ini penting dan signifikan. Meskipun nanti terdapat konflik dan kekerasan sekretarian, umat Islam tetap terlibat dalam perjuangan bersama dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai kemerdekaan India. Maka dari itu, sebetulnya umat Islam memiliki saham bagi kemerdekaan India bebas dari cengkeraman imperialisme Inggris. Begitu Mas, Bang Nanang. Ya, Bung Septian, situasi terkini ini menjadikan India dan Islam seolah-olah tidak mempunyai korelasi. Ya, kayaknya diadu domba gitu ya, yang nggak saling terkait. Apakah memang ini didorong kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang Masya Allah ini ditebar terus oleh dunia barat? Iya, itu yang terjadi ya saat ini. Memang warisan kolonial Inggris yang memprovokasi adanya konflik horizontal, kebencian satu kubu masyarakat kepada masyarakat yang lain itu masih terawat sampai hari ini, meskipun India masih merdeka. Jadi memang Inggris yang mula-mula dulu mengkompori ya, mengadu domba ke masyarakat Hindu untuk membenci masyarakat Islam. Dan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Modi dan partainya, Partai Bharatiya Janata tadi, yang memang memiliki pandangan tertentu terhadap Islam dan umat Islam. Beberapa tindakan dan pernyataan yang dibuat oleh politisi dari anggota Bharatiya Janata atau BJP itu seringkali menimbulkan kontroversi. Beberapa politisi BJP membuat pernyataan yang seringkali merendahkan dan menghina umat Islam, dan beberapa di antaranya dituduh terlibat dalam kekerasan sekretarian dan diskriminasi terhadap umat Islam. Maka sebetulnya gerakan ini yang kemudian menjadi akar ya, yang masih kita bisa melihat ya bahwasanya
sifat-sifat atau peninggalan dari masa lalu yang buruk dari zaman Inggris itu masih dipertahankan sampai hari ini, masih dilanggengkan sampai hari ini, dan bahkan masih terwujud dalam gerakan partai politik yang saat ini menjadi partai politik penguasa India. Nah, maka oleh karena itu ya kita bisa melihat bahwasanya ini yang akhirnya membuat India seperti hari ini, ya. Di mana kan memang kontroversi dan konflik itu sudah ada sejak dulu ya. Jadi kita tidak mengelakkan bahwasanya sejarah konflik antara umat Islam dan Hindu itu ada di India sejak dulu. Tetapi ini kemudian diafirmasi ya, diperkuat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang alih-alih menjaga keberagaman, justru menumpangi satu kelompok untuk menindas kelompok masyarakat yang lain. Maka oleh karena itu yang akhirnya kita bisa melihat bahwasanya ini menjadi grand strategi dari pemerintahan India untuk meningkatkan nasionalisme Hindu di India. Maka beberapa kelompok dan politisi Hindu memandang bahwasanya umat Islam sebagai ancaman bagi identitas Hindu India. Tentu saja akhirnya pandangan ini akhirnya memperdalam ketegangan antara umat Islam dan umat Hindu India dan juga menciptakan lingkungan politik yang kontroversial dan terkadang memicu kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Islam. Maka saya kira ini bukan suatu hal yang letupan-letupan saat adanya diskriminasi terhadap umat Islam, tetapi ini memang by design ya, memang satu bentuk kebijakan, suatu bentuk fakta yang memang terjadi akibat rangkaian-rangkaian ketegangan di masa lalu yang masih dipertahankan sampai hari ini dan diciptakan juga oleh kepentingan politik oportunis hari ini. Bang Nan begitu kira-kira. Baik, Masya Allah. Jadi luar biasa kalau kita ini ya, melihat sejarah India ini kayaknya nggak berhenti di adu domba, nggak berhenti dibikin polemik ya, mulai dari Ahmadiyah, kemudian Hmm, kasus-kasus genosida ini kayaknya nggak ada berhentinya. Kita menjadi penasaran, apakah ini terjadi secara sistemik atau memang luar biasa ini secara disengaja untuk menjauhkan kaum muslimin dari umat Islam gitu, ya. Baik, terakhir Bung, lantas kalau kita lihat fakta yang sudah seperti ini, ya, apa yang bisa diberikan, terus kita usahakan supaya kaum muslimin ini agar kasus-kasus seperti ini tidak tidak terulang lagi. Ini kan harus ada solusi tuntasnya gitu ya. hmm. Gimana Bung? Ya, di masa yang lalu gitu kan, solusi yang kemudian dipilih untuk menyikapi apa yang terjadi dengan hari ini, konflik antara Hindu dan Muslim, itu di dipilih langkah untuk memisahkan negara Muslim India dengan negara Hindu India. Maka nanti India tetap menjadi negara yang mayoritas Hindu, maka nanti umat Islam kemudian membentuk negara Pakistan sebagai tempat bagi umat Muslim India yang ini dianggap sebagai solusi di masa yang lalu ya. Namun saya melihat bahwasanya solusi ini seperti menjadi ambigu gitu. Mau bagaimanapun dalam arus globalisasi hari ini, maka sifat multikultural masyarakat itu tidak terelakkan, keberagaman masyarakat itu tidak terelakkan. Yakni sejatinya negara itu sebetulnya harus bisa mengakomodir ya keberagaman sosial dan budaya rakyat yang ada di bawahnya. Apalagi ketika negara tersebut memiliki wilayah yang sangat luas. Maka gitu, kalau kita lihat fenomena hari yang terjadi di India, kelihatannya ini menunjukkan bahwasanya India telah gagal yang menjadi negara modern pada abad ini. Gitu. Alih-alih mengakomodir aspirasi-aspirasi rakyat yang multikultural, justru menekan satu kelompok sambil mengangkat kelompok yang lain. Ini kan menjadi negara yang sifatnya negara yang pantas saja gitu kan banyak aktivis hak asasi manusia pun akhirnya mengkritisi kebijakan pemerintahan Modi ini ya atau negara India ini pemerintahan negara India.
Tapi bagi umat Islam saat ini justru ini harus menjadi semacam cambuk ya, yang menyadarkan kita semua, terutama umat Islam yang ada di India saat ini. Saya kira untuk solusi yang jangka pendek adalah bagi umat Islam perlu memperkuat basis keislaman mereka, baik dari pemahaman maupun kekuatan politik mereka. Ini sangat penting. Mereka perlu untuk memahami bahwasanya tidak tidak benar bahwa India ini tidak memiliki erat kaitan dengan budaya Islam. Bahwasanya mereka, umat Islam di India itu bukan pendatang atau bukan masyarakat kelas kedua. Mereka adalah masyarakat yang memang layak hidup dalam negara India. Mereka juga perlu untuk membangun kekuatan politik sebagaimana di masa yang lalu. Sebetulnya umat Islam di India memiliki riwayat perjuangan politik untuk membangun aspirasi politik mereka. Nah ini saya kira tidak boleh berhenti memang harus dilakukan. Selain juga gerakan yang sifatnya lokal, saya kira umat Islam di India dan umat Islam pada umumnya perlu membangun kesadaran tentang keumatan secara global. Inilah fakta atas hal ini ketika kita sebagai umat Islam itu berada di bawah bayang-bayang pemerintahan sekuler atau pemerintahan yang non-muslim. Bagaimanapun mereka akan selalu menindas umat Islam, akan selalu mementingkan kelompok mereka masing-masing. Ini berbeda dengan pemerintahan umat Islam di masa yang lalu. Kita umat Islam diajarkan untuk menerapkan hukum Islam, menegakkan hukum Islam, tetapi tidak memaksakan Islam kepada masyarakat yang memang non-muslim. Dan tetap menghargai, menyikapi mereka secara adil sebagai warga negara. Ini kan dilakukan oleh umat Islam di masa yang lalu, termasuk oleh para penguasa-penguasa Kesultanan Muslim di India di masa yang lalu. Mereka mengakomodir mereka melihat bahwasanya ketika ada masyarakat yang berbeda dengan mereka secara agama, itu mereka melihat itu masyarakat mereka yang perlu disejahterakan, diperlakukan secara adil. Ini harusnya menjadi kesadaran bagi umat Islam ya. Memang umat Islam manakala ketika dipimpin oleh pemerintahan yang sekuler, tanpa adanya pemimpin umat yang menjaga mereka akan selalu dijadikan menjadi bulan-bulanan terhadap kebijakan-kebijakan politik maupun kebijakan-kebijakan militer yang akan justru melemahkan dan mendiskriminasikan umat Islam dan juga marwah Islam dimanapun. Hari ini kita sering mendengar kontroversi-kontroversi ini yang terbaru misalnya India, ada seorang pemuka agama di India yang menyerukan untuk menyerang Ka'bah dan sebagainya. Ini kan suatu hal yang rancang sekali memang menandakan marwah Islam itu memang sedang di titik lemah sehingga berani sekali ya ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, semoga ini menjadikan kita semakin sadar ya, khususnya bagi umat Islam di India dan umat Islam secara global, termasuk kita yang ada di Indonesia. Inilah kondisi umat Islam saat ini yang memang butuh kekuatan politik segera agar bisa mengembalikan kejayaan dan izah Islam dan umat Islam. Walau misal, kira-kira begitu Bang Nanang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas penjelasannya dan kita semakin melek sejarah ya bahwa kemerdekaan India itu nggak bisa lepas dari peran umat Islam. Ya, kayak kemerdekaan Indonesia juga nggak bisa dilepaskan dari peran umat Islam. Dan kayaknya di negara-negara lain pun, negara-negara Muslim lain pun peran umat Islam nggak bisa dilepaskan dari kemerdekaan negeri-negeri tersebut. Masya Allah. Baik, terima kasih Bung Septian atas penjelasannya. Semoga ini membuka cakrawala baru bagi kita semua dan menumbuhkan kesadaran atas pentingnya perjuangan Islam dan demi kemuliaan kaum muslimin untuk saat ini. Semoga Bung Septian sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salam sukses selalu. Baiklah pemirsa Khilafah Indonesia yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan sebanyak-banyaknya untuk insya Allah demi kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, saya Nasihat undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.